memang itu aku duluan. Tapi yang kupikirkan itu loh Bang, bagaimana setelah aku bersahadat, eh, mau meninggalkan pun bukan masalah. Sudah, seandainya pun aku meninggalkan dia, anak-anak, oke lah anak-anak yang kayak ini. Cuman itu yang masih kubimbangkan, bukan bimbang dengan harus aku bersahadat, enggak. Aku harus bersahadat. Cuman yang apakah aku harus meninggalkan dia setelah aku bersahadat, ataukah apakah aku bertahan dengan bimbing dia supaya dia juga bisa ikut aku, gitu loh Bang. Nah, kalau yang itu, ibu yang bisa merasakan bagaimana selama ini, selama bersama terkait dengan aura keagamaannya, kepribadiannya terhadap keyakinannya. Apakah ibu merasakan dia cenderung bertahan atau dia cenderung selalu mengajak untuk belajar tentang agamanya, atau justru dia biasa-biasa saja terhadap agamanya? Dan ketika ibu mencoba untuk menyuarakan tentang Islam, bagaimana responnya? Ibu yang tahu itu. Kalau untuk bimbing aku ke agama dia enggak pernah. Satu. Terus? Tapi kalau misalnya ada hari-hari yang hari besar di gereja, dia selalu mengajak, ayo gereja. Oh, enggak, aku bilang. Tapi dia nggak pernah memaksa. Itu pun kalau kamu pun nyaman, kalau misalnya kamu nyaman dengan itu ya lanjutkan. Tapi kalau emang kamu enggak, ya mana yang menurut kamu yang terbaik kayak gitu. Pernah nggak dipertemukan dengan pengurus gereja atau apa gitu? Awal kali bersama-sama ya. Kebetulan dia kan pengurus gereja dulu, dan pendeta pun sering, karena aku sudah lama nggak ke gereja, ada mau hampir 2 bulan nggak gereja. Kemarin ada pendetanya ke rumah yang menanyakan, ya saya nggak bisa. Saya bilang kan kalau pendeta kami orang Batak kan manggil Inang, saya nggak bisa Nang. Masalahnya ya saya nggak masuk, nggak masuk. Jadi untuk apa saya seumur hidup saya menjalani ini, tapi hati dan kehidupan saya itu ya di agama saya yang dulu. Jadi bagaimana lebih baik ya kalau misalkan dia masih ada toleransinya lagi sama aku, lebih baik aku tinggalkan. Aku ngomong kayak gitu sama Inang pendetanya kan. Lebih baik aku tinggalkan, enggak boleh gitu katanya. Ya sudah kalau emang nggak mau gereja, tapi pergilah ke gereja katanya, bukan untuk ibadah tapi refreshing supaya tidak saya bukan apa. Emang dari awal saya emang nggak mau sebenarnya, cuman karena paksaan, karena akte si anak itu yang saya salahkan diri saya sendiri. Kenapa harus dengan menjual agama saya demi anak? Itu saya akui, itu saya salah. Anak berapa sekarang? Satu dari usia? Baru 3 tahun 5 bulan. Sudah dibaptis? Sudah. Tapi udah saya Islamkan lagi. Waktu sudah dibaptis, saya bawa pulang ke kampung untuk disunat. Oh, iya. Karena gimana Bang? Sekarang ini tinggal sama bapaknya? Tinggal sini, iya. Ibu juga? Iya, kami satu rumah. Beliau di mana sekarang? Kerja Bang. Masuk pagi, kerja di perusahaan tambang. Oh. Kalau saya melihat, ya kalau memang ada ruang untuk tinggal bersama tetapi tidak melakukan hubungan biologis, ya bisa jadi, bisa aja. Tapi mau sampai kapan kan gitu? Seibarat kucing dengan ikan ditinggal dalam satu wadah yang sama, ya kucingnya pasti meong-meong. Ya kan? Ada makanannya meong. Ibunya bilang enggak meong. Tapi lama-lama meong sama meong. Nah, kayak gitu bahaya. Itu yang kita takutkan. Akhirnya sia-sia syahadat. Jatuhnya berzina. Kan gitu. Nah, jadi sekali kalau orang kita di sini mengatakan sekali layar berkembang, ya jangan kembali ke pantai. Gitu, sebelum berhasil. Apalagi ibu ini kan masih muda juga. Masih bisa jadi pendekar di Lombok, kembali ke kampung. Gitu. Ya itu bukan dari apa namanya Bang ya, yang seperti tadi ada yang pas di room Kak Nora juga, saya juga masih memikirkan itu bukan masalah
oke lah, saya masih bisa mendapatkan suami, Ya, tapi kalau untuk bagaimana dengan si anak-anak ini, itu yang masih ini. Tapi kalau yang untuk bersahadat, saya tidak ragu. Cuman yang untuk apakah harus saya meninggalkan dia? Apa saya kasih waktu untuk membimbing dia dulu? Setelah dia emang tidak bisa di itu, disitulah saya akan melangkah. Apakah saya ya, harus seperti itu boleh, kah Bang? Kayak gitu. boleh, boleh, boleh. Kasih waktu dulu. Nanti ibu ini lihat keadaannya memang sulit kayaknya ini. Mending saya selamatkan akidah anak-anak saya. Itu tamanya. Ya, karena sudah ada anak soalnya. Kalau cuman kita ini, ya enggak masalah. Ini ada anak. Anaknya nanti punya anak, punya cucu, dan semuanya menyembah kepada selain daripada Allah, yang kena ibu. Mending sekali korban, tapi selamat di akhirat, daripada pingin menyelamatkan semuanya tapi hancur belakangnya, kan gitu. Saran saya, yaitu silakan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita lihat ada perkembangan, perlihatkan kalau diri kita ini benar-benar sudah muslimah. Jangan pulang-pulang ya pakai rok mini. Pulang-pulang cuman pakai tali rapi ya, jangan. Buktikan kalau saya sudah muslimah dan abang bisa menyentuh tiang listrik kalau abang sudah sama aku. Ayo syahadat, ayo sholat. Bimbing aku bang dalam Islam. Bimbing aku bang dalam Islam. Aku sayang abang. Kok jadi saya kayak jadinya. Aku sayang abang, aku cinta abang. Tapi aku tidak ingin akidah saya ternodai hanya karena itu. Ikut saya bang, kan gitu. Anak-anak kita gini. Nah, nanti kalau sudah didekati secara hatinya kita sentuh, tapi ternyata dia sulit untuk itu, ya apa boleh buat, terpaksa bang aku harus pergi. Karena aku lebih sayang akidahku daripada, aku lebih sayang Tuhanku daripada manusia. Aku sayang abang, sayang sekali. Tapi biar bagaimanapun aku lebih sayang penciptaku. Izinkan aku pergi dengan mengatakan, aku kabur, kejar ladaku sampai ke mertua. Nanti dia datang ke mertua. Entah syahadat, Adinda aku rindu, aku pengen, ya udah aku syahadat. Bisa malah jadi ustadz nanti suaminya. Yang penting disentuh hatinya dulu. Karena kan menurut pencapaian yang ibu ini sampaikan, dia tidak ada memaksa, dia tidak ada kemudian mengajak atau tegas di dalam mengajak ke Kristen atau ke gereja. Ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu iramanya. Nanti tetap komunikasi dengan tim kita, Dinda Faro dengan Dinda Nora. Kalau ada apa-apa, Nora ya namanya ya. Betul ya, nggak ketahuan soalnya namanya nggak terbaca. Begitu ibu. Jadi saran saya, mari kita syahadat, kita Islam betul-betul Islam, menjadi seorang wanita muslimah yang kafah, jaga auratnya, jangan biarkan dia penasaran, ya, biarkan dia penasaran. Tapi Bang, hari ini saya lagi berhalangan, emang boleh? Boleh. Boleh. Saya lagi. Ini diperbaiki aja dulu ininya. Tutup kamera, diperbaiki dulu biar nyaman. Nggak nyaman kakak lihat. Ya, coba diperbaiki dulu. Kalau udah bagus, udah nyaman, ya. Atau ada jarum pentul situ, nggak apa-apa. HP-nya disandarin ke tiang listrik ya, Gurunda ya? Jangan. Nggak ada kan tiang sandarin. Ini lain-lain pula. Dinyamankan aja dulu, dinyamankan nggak apa-apa. KTP-nya udah saya kirim sama Bang Ardi ya, Bang Zuma. Iya, nanti tinggal dia tolong buatkan sertifikat. Iya, dia tadi memang nanya itu apa boleh, apa bisa gitu loh, bagaimana prosesnya gitu. Tinggal lagi di kantor Dinda. Dinda Dio lagi di kantor. Iya Kanda. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi dipanggil ke atas tapi saya minta izin dulu mau menyaksikan ini. Alhamdulillah. Kenapa sahabat edisi lagi? Sudah. Oke. Jadi gimana teman-teman, kita syahadat? Ya. Udah siap, Dek? Siap.
Oke, sebelum kita mengucapkan syahadatain, ini tidak ada unsur paksaan kan? Apakah Anda percaya kalau Yesus itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Tangan satu jarinya. Oke. Sebagai simbol tauhid, kembali kepada ajaran agama yang benar. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, itu tadi Islam, benar-benar Islam artinya ya jaga kemudian posisi sebagai seorang muslimah. Ya, nanti pelan-pelan ajari, sampaikan ke suami bahwa di Islam itu begini, kalau kita lagi sama-sama artinya jatuhnya berzina, dosa lagi saya. Sementara di agama saya itu nggak boleh berzina. Cukuplah yang sudah-sudah kalau memang pernah terjadi, kan gitu ya. Sebagai seorang muslimah, ya saya lebih cinta akidahku, lebih cinta Tuhanku, lebih cinta nabiku. Apalagi kan saudari kita ini sudah masuk ke gereja. Lihat bagaimana suasana di sana, jauh dari suasana kita di masjid. Ya, gitu. Jadi apalagi orang Lombok, aduh, Masya Allah. Guru-guru saya ingat guru-guru saya, ya Allah ya Karim. Para penghafal Quran itu, Kanda, para penghafal Quran di Lombok. Iya. Saya punya guru spiritual, seorang waliullah. Beliau orang dari sana, Masya Allah. Guru saya seorang waliullah, beliau dari Lombok. Jadi, ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin sekali darah yang mengalir di dalam tubuh saudari kita ini masih ada darah para guru yang ada di Lombok sana, di Mataram sana. Sehingga itu yang memberontak di dalam, sehingga ingin kembali kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah kepada Allah pencipta yang hak. Ya, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio atau siapa yang ingin mendoakan. Ya, Dinda Dio ya. Doakan dek supaya saudari kita ini kuat, istiqomah, betul-betul beliau mau untuk ikrar, bukan main-main untuk melawan cobaan terpaan hidup ke depannya. Insya Allah bisa. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu konfirmasi ke Dinda Faruk atau Dinda Nora, saya mau kembali ke Lombok. Misalnya ada yang kami bisa bantu, kami bantu. Oke, silakan kita doa. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban kathiran mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keteguhan hati di atas agamamu ya Allah, wal azimata 'ala rusydi, dan keteguhan di atas petunjukmu ya Allah. Wa nas'aluka syukra ni'matika, kami mohon kepadamu ya Allah kesyukuran atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Wa husna ibadatik, dan kami minta kepadamu ya Allah baiknya ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa, kami mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, yang bersih, yang jauh dari noda-noda kesyirikan, dan kami mohon kepadamu ya Allah lisan yang jujur, yang selalu menyampaikan kebenaran agamamu ya Allah. Wa nas'alu khaira ma ta'lamu wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam, kami mohon berlindung meminta kepadamu ya Allah kebaikan, segala kebaikan yang engkau ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk keburukan yang engkau ketahui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami, janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmatmu ya Allah kepada kami ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, tindakan-tindakan kami ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah, dan tetapkanlah teguhkan pendirian kami di atas agamamu ya Allah, dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Ya Allah, teguhkan kami di atas keimananmu ya Allah, keimanan kepadamu, keimanan di atas agamamu sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami agar kami meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kami. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat ada anak Yahudi yang sakit di akhir kehidupannya, karena anaknya dulu akrab atau sering datang menolong Nabi, maka Nabi datang ke dia, ternyata dia sekarat Kak. Sekarat dia. Maka Nabi mengatakan, ya gulam qul la ilaha illallah, wahai anak kecil, ucapkanlah la ilaha illallah. Si anak itu lihat bapaknya yang Yahudi tadi, bapaknya nganggukkan kepala, artinya ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Dia ucapkan la ilaha illallah, sama seperti kakak tadi. Setelah itu langsung meninggal dunia dia Kak, langsung wafat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang selamatkan dia dari api neraka. Tawallau akhakum, urus jenazah saudara kalian ini. Maka hari ini saya mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan Kak Aini dari api neraka. Walhamdulillah. Welcome back. Selamat datang kembali saudariku Kak Aini. Semoga istiqomah, dikuatkan, diteguhkan hatinya. Insya Allah kita teman-teman muslim siap mendukung dan membantu Kak Aini yang apa yang mampu, yang sanggup kami lakukan insya Allah demi kebaikan kita bersama insya Allah biiznillah. Jadi terasa kayak sudah tidak ada beban. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah.
Ya, nanti kalau Saya ambil alih moderator ya, Gurunda. Mungkin Uhtinora Iya, ada iya, yang mau silakan, disampaikan. silakan. Tapadol Uhtinora. Atau ke Bang Faruk dulu, Bang Faruk Tapadol. Iya, Bang Faruk. Izin Gurunda ya, abang-abangku sekalian, buat itu aku juga ini ternyata dia berusia gian. Di dalam adat Batak dia ini kakakku sebenarnya, karena Syanipar itu paling kecil. Berapa tahun kemarin sempat kakak ini di Kristen? Dua tahun. Dua 2 tahun. Jadi hal ini yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen atau tidak mau diketahui oleh mereka. Ya, di dalam Bible Yesus itu tidak pernah berseru, "Ya ayuhan nas," wahai manusia, tetapi dia berkata Bani Israel. Bahkan dalam di Bible dia berkata domba dari Bani Israel. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, menyebut seluruh manusia. Di situ bisa kita pahami kenapa? Karena memang Yesus itu diutusannya untuk Bani Israel. Akan tetapi ketika Yesus menyatakan pengutusannya, dia menyebut orang-orang yang dia bimbing itu adalah domba. Itu adalah domba. Jadi kenapa dulu saya tinggalkan iman Kristen itu? Karena saya dapatkan penghinaan yang saya dapat di situ. Ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, aku harus menjadi domba. Itu pun aku adalah domba yang menyelinap ke dalam domba-dombanya Bani Israel. Dan aku bukan Bani Israel. Tetapi ketika itu ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri mengatakan kamu itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110. Kalian umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yesus tidak pernah memberikan pujian, legitimasi, ataupun apapun, janji apapun kepada orang-orang yang menuhankan dia. Bahkan keselamatan yang disampaikan itu hanya untuk Bani Israel. Ketika dia berkata di dalam Markus 12 dengan nomor 29 aja, dia berkata, dengarlah hai Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak berkata, dengarlah wahai manusia, tapi dia berkata, dengarlah wahai Shema Israel, Bani Israel. Di situ teman-teman harusnya bisa memahami bahwasanya memang Yesus itu untuk Bani dan untuk doain ya, ahlan wa sahlan barakallahu fikum ya, itu akhirnya kembali dari derajatmu kemarin yang kau rendahkan menjadi domba dan kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Anda menjadi manusia yang sempurna, manusia sebaik-baik manusia ya. Dan dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah, ulaika hum khairul bariyah. Kau adalah masuk yang tadinya sempat menjadi ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam untuk kali ini. Dan ini mungkin ini syahadatnya dia Ustadz Dio, ini kan sudah jadi perceraian sama dia dengan suaminya kan? Sudah bercerai. Ketika kakak ini mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, dalam hukum agama kakak udah cerai sama suami. Jadi bukan mahram lagi, jangankan jangankan berhubungan badan, bersentuhan kulit pun sudah tidak bisa lagi. Jadi seperti Amir disampaikan sama Bang Anda tadi, Bang Zuma tadi, kalau memang sebaiknya memang kembali ke Lombok. Saran dari saya itu ampun, jangan sampai kalian bermalam lagi di rumah yang sama, di tempat yang sama. Karena nanti seperti dibilang sama Bang Zuma tadi, jangan sia-sia syahadatnya. Pagi bersyahadat, malam berzina. Bang Zuma sudah memberikan analogi tadi dengan kucing dan ikan. Ya, kalau memang punya kendala ya untuk kembali ke Lombok, ya, untuk kembali ke Lombok, hubungi Tonora atau hubungi saya. Nanti kita carikan solusi bagaimana supaya itu mudah kembali ke Lombok. Bilang sama suaminya, ya, berikan waktu kepada dia. Ya, sebagaimana putri Nabi Muhammad SAW, Zainab ya, Ustaz Dio ya, pun pernah berpisah kepada suaminya ketika Zainab mengikuti ayahandanya ya hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan suaminya tetap bertahan di Mekah. Tapi ya qadarullah, mereka masih berjodoh sesaat sebelum Zainab meninggal dunia, mereka dipersatukan lagi.
mereka menikah dalam rukun Islam. Ya, jadi saran Bang Faruk, ya Ito balik aja ke Lombok. Balik ke Lombok, jangan lagi tinggal satu rumah sama suaminya. Kabarkan kepada suaminya, aku telah bersyahadat. Dengan syahadatnya aku, ya, aku tidak lagi menjadi istrimu selama kamu masih tetap di imanmu, di Kristen. Aku tadi dengar Ito bilang, suami Ito itu paling ke gerejanya di hari besar kan? Di hari besar dia begitu. Agak kalau istilahnya karena kebetulan juga kerja agak malas juga dia. Ya, karena aku nggak ikut. Seperti itu. Tapi dia Batak nggak? Iya, si Taurus. Nah, iya, si Taurus. Makanya meskipun dia cuma hari besar ke gereja, ya itu dia lebih fanatik bukan kepada agamanya tapi sukunya. Karena apa? Batak itu identik dengan Kristen. Dan mereka menganggap meskipun aku tidak ke gereja tidak masalah, aku tetap akan jadi Kristen. Maka dia menghadirkan eksistensi dari Kristen ketika di hari besar. Sampaikan kepada dia kalau boleh sebelum dia pulang kakak sudah berangkat. Karena apa? Ditakutkan nanti Bang Kian Santang kan suaminya nanti pulang ketemu orang ini dirayu dia lagi. Iya. Apalagi nanti kakak untuk pulang sebelum dia pulang bekerja kakak sudah pergi. Sudah tinggalkan rumah itu kembali ke Lombok. Kebetulan pas sudah niat sudah mau itu kalau untuk yang di pribadi lah, kalau untuk yang itu sama dia udah enggak apalagi gitu loh Bang. Setelah aku punya niat untuk mau kembali, aku sudah enggak terlalu, bisa dibilang itu pun ya maaf 1 sebulan kali belum tentu istilahnya, karena sudah aku punya niat dulu. Yang kita pikirkan gini itu, yang saya pikirkan gini, bukan hanya mengarah ke sana, tapi mudarat yang ada pada dirimu. Kita nggak tahu nih apa reaksi suamimu ketika pulang mendapatkan kabar kamu seperti ini. Kita nggak tahu reaksinya. Ditakutkan dia emosi. Ketika dia emosi, dia melakukan sesuatu di luar kontrol hingga itu nanti menyakitimu maupun anak-anakmu. Untuk mencegah itunya kita, maka adakan jarak sama dia gitu loh. Makanya saya bilang kami udah konfirmasi ke sama dia yang istilahnya udah 2 bulan yang lalu lah. Ya sudah katanya nggak apa-apa kalau emang itu yang terbaik nggak apa-apa katanya. Ya sudah, intinya kamu istilahnya nggak berat juga katanya. Dan pernah juga konsultasi sama dia kalau gimana ya kamu ke sana aku ke sini istilahnya gimana. Ya sudah jalani, aku satu saat kalau ada mukjizat ya sudah katanya. Mungkin dia berat karena orang tua, itu satu alasan dia. Maksudnya gini itu, kan nggak mungkin kalian sudah bukan suami istri lagi tapi tinggal satu rumah. Itu sesuatu yang tidak layak lagi itu di dalam akidah gitu loh. Untuk mencegah hal itu, kalaupun itu nggak pulang ke Lombok, ada nggak saudara di Kalimantan itu ke rumah saudara saja. Nah kalau begitu pulang aja ke Lombok. Gak mungkin lagi nih loh itu. Sama halnya kondisi itu saat ini, itu satu rumah misalkan. Kan gak etis sih. Masa kita bukan suami istri tinggal kita satu rumah? Karena bukan suami istri lagi kalian di dalam akidah Islam. Maka saranku untuk menjaga kehormatanmu dan juga keselamatanmu, ya sebelum dia pulang bekerja itu udah pergi. Kalau kau memang sayang samaku, dia memang sayang samaku, datangin aku ke rumah orang tuaku. Gitu loh. Aku akan mau samamu ketika kau beriman, tapi sebelum kau beriman, ya aku tidak akan bisa bersamamu. Kalau masalah anak itu, ya Allah yang akan cukupkan rezekinya. Saat ini itu menjadi hamba yang maha kaya. Kenapa itu kedepannya takut miskin? Takut rezeki anak-anak itu? Jadi apa? Rezeki anak-anak itu nggak usah takut lah. Saran saya gitu itu, kalau kau punya masalah, kesulitan untuk balik ke Lombok, boleh DM Bang Faruk, itu Nora ataupun Ustadz Dio. Boleh DM kami. Sekarang juga kita siapkan ongkos berangkat balik ke Lombok. Iya, mengenai tiketnya saya yang tanggung ya sama anaknya. Kalau mau ke Lombok. Seandainya saya istilahnya komunikasikan dulu sama suami kayak gitu, bukan lagi ya sama dia. Dia bukan suamimu lagi toh. Iya, sama dia.
seandainya saya komunikasikan dulu apakah Maksudnya dia mau pamit, ada. dia mau pamit Maksudnya baik-baik. Tiba-tiba iya, dia mau ikut, aku syahadat juga gitu. iya. Ya. Nah, itu maksudnya. Nggak apa-apa Dinda ngomong aja dulu. Iya. Nanti tapi kalau misalnya tidak ada jalan, ya betul. Segera angkat Hubungi kaki. kakak. Iya. Nanti kita yang belikan tiketnya sama anaknya balik ke sana. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, Dek ya. Tadi kan tadi saya dengan Bang Dio tadi sudah ngomong, nanti kalau memang ini kan sudah syahadat nih, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, tunggulah dulu suaminya pulang. Kalau memang suaminya sudah memberikan suatu jalan, ya terserah kamu katanya, berarti itu memang sudah jalan baik, ya kan? Nah, ngomongkan baik-baik, tapi memang betul yang dikatakan tadi Bang Zuma, itu Faruk dengan Bang Dio, karena alhamdulillahnya itu pula dia dalam keadaan datang bulan, itu baiknya pula. Nah, disitulah kesempatan ngomong baik-baik, Bang, saya sudah Islam, saya sudah syahadat tadi. Alhamdulillah nanti pengurusan surat sertifikat mualaf saya nanti akan diurus. Sebut saja dari yang kakak sebut Yayasan APII kan. Nah, terserah abang sekarang. Intinya kita bukan suami istri lagi. Kalau abang pun belum ada keputusan sampai besok, saya mohon izin. Saya akan pulang ke rumah orang tua, saya bawa juga si kecil. Tapi kalau abang nanti sudah dapat jalan, mau masuk Islam, hubungi saya. Begitu ya Bang Zuma ya, kira-kira ya? Iya. Kondisi tok ini datang bulan itu tidak serta-merta menjadi senjata dia untuk menyelamatkan diri dari perzinahan. Karena apa? Kan konten itu gak ada larangan untuk menggauli istri ketika datang bulan. Betul, tapi kan si Aininya yang lebih paham itu. Maksud saya. Ya kalau udah nggak perlu kujelaskan lagi lah, kalau laki-laki udah nggak tolong kita. Insya Allah ya, Dek ya. Dia maksud dia itu dia pengen bicara baik-baik, biar jangan nanti dikatakan kenapa kabur. Ujungnya jadi ricuh memang itu, ricuh kali. Karena Ya. kan semua keluarga istilahnya udah tahu kayak gimana, takutnya itu lagi takutnya diberatkan lagi nanti proses hukum untuk Ya, yang itu maksudnya. kebetulan Anak lagi nanti. kita kan sah secara negara juga, jadi nanti dipersulit ketika aku didatangkan jodoh yang lain, takutnya gitu gini, dipersulit Pak. ke dia kayak Nggak, gitu. ini kalau gitu gini, siarkan syahadatmu hari ini kepada jiranmu yang muslim. Nah, kepada tetangga-tetanggamu yang muslim, datangi masjid atau musola di sekitar situ, katakan kau tadi baru syahadat di komalnya Bang Zuma. Terus sampaikan kepada mereka. Jadi ketika nanti itu mengutarakan kepada suami, itu didampingi sama saudara muslim kita untuk mencegah kan perbuatan-perbuatan atau sikap nanti yang menghadirkan mudarat atas dirimu. Jangan sendirian itu. Karena kamu kan udah syahadat nih, datangi masjid itu musola, ceritakan saya sudah syahadat nih. Begini gini. Saya mau mengutarakan kepada suami saya begini gini. Biar nanti mereka mendampingi. Yang saya risaukan itu gitu. Takutnya kamu kenapa diapain suamimu. Oke lah, suamimu terima. Tapi takutnya suamimu ini nanti mengkabarkan kepada keluarganya. Dia dikabarkan ke keluarganya, istriku udah syahadat gini. Nah, dia nanti diprovokasi sama keluarganya. Kita tahulah keluarga dari mereka kan. Itu kuat kali apanya, nanti diapain suamimu. Istrimu tuh begini. Nah, ricu jadinya. Itu yang kita jaga. Saya yakin, oke lah suamimu mungkin ya tidak ingin mencelakaimu, tapi yang ditakutkan itu provokasi dari keluarganya nanti, sehingga membuatmu itu terancam gitu loh. Jadi kalau pun nggak langsung berangkat ke Lombok, datangi masjid atau musola. Kalau itu kenal siapa di situ imam atau bilal di situ, kabarkan tentang syahadatmu kepada mereka. Gitu itu ya. Silakan Bang Kian Santang. Kalimantan mana, Dek? Kalimantan Timur aku, Kak. Kalimantan Timur. Makanya perlu ada perwakilan APII di Kalimantan. Kalimantan Siapa? Timur ada ya? Kalimantan Timur ada nggak teman-teman di bawah? Kalimantan Timur ada. Nah, Siapa? itu mungkin setidaknya bisa membantu lah atau bisa membersamai begitu. Bukan, kalian jangan bilang Kalimantan Timurnya di mana. Saya kan tadi nanyakan yang umumnya aja. Dia dari Kalimantan Timur, tidak perlu di apa.
detailnya gitu loh. Iya. Wah. Turun. Ini KTP-nya masih Kristen. Iya, masih udah aku kirim sama Bang Ardiansa. Gini, kalau KTP itu mau diganti status agamanya, tinggal hubungi saya aja. 3 hari jadi. Status jadi situ nanti apa? Agamanya kan, pindah agama. Bukan, pernikahannya. Oh, harus ada surat nikah kalau mau ada perceraian walaupun beda agama. Iya. Harus ada surat cerai. Kalau status pernikahan sih saran saya nggak usah dirubah. Walaupun Iya. nanti udah cerai, nanti kan ada suratnya, nanti bisa di Dukcapil bisa berubah sendiri itu. Tinggal di apa? Di ini lagi, di copy lagi ke Dukcapil. Kalau ganti agama itu agak ribet, biar sama saya aja nanti kalau ganti agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Nora, warahmatullahi Bang Farouk, wabarakatuh. Kang Satio, Bang Anggito. Kalimantan Timur ya, Sehat Dek semua ya? ya. Alhamdulillah. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan, sudah turunkan. Satu pun gak ada yang bisa dijadikan kayak yang agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bunda Nora nggak kedengeran? Gurunda, Bang Zuma. Siap. Mohon maaf, sebentar saya kepencet tadi nggak sengaja. Awalnya ingin nyimak di bawah aja, kepencet. Mohon maaf. Oh iya Ya. Kang. Dan sekalian Iya, mau iya. ngucapin ini Mbak Aini, selamat ya. Iya, Semoga makasih. sukses dunia akhirat. Amin 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 amin. Ya. Izin pamit Bang Zuma. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Daerah Bengalon. Di Bengalon di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Itu Ya agak kalau beda. masalah itu nanti aja Mbak, kalau masalah itu nanti aja di belakang layar. Masalah daerah jangan terlalu di medsos ya. Gak usah dikasih tahu jalannya, Dek. Makanya saya tadi cuma nanya itunya. Dari mana? Dari Kalimantan mana? Gak usah. Karena kalau tidak udah kakak bacakan tadi alamatnya. Gak usah. Oh iya, iya. Nanti yang disusulkan itu tanda tangan di atas kertas putih polos ya. Dengan fotonya ya. Fotonya pakai jilbab ya. Dek, maksudnya pakai ditutup juga ya. Teman-teman yang di bawah Ustaz Yusuf Pai itu bukan api nanti teman-teman api yang ngehandle beliau. Nanti kalau Iya. ada apa-apa WA kakak, Dek, gitu aja ya. Baik, Kak. Apa boleh saya izin turun Kak? Kebetulan ada tamu. Apa boleh? Oke, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Makasih Iya. Dek ya. Makasih ya. Terima kasih Ya, banyak ya Bang Zuma. Yang kuat iya Terima kasih sama-sama. banyak. Nanti saya DM Yang kuat. Iya, nanti ada apa-apa WA kakak. Komunikasi sama Kak Nora ya. Hah? Iya. Komunikasi sama Kak Nora. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekarang siapa yang mau disyahadatkan lagi? Bunda Rahma. Nggak ada. Bunda Rahma mau disyahadatkan. Ya oke, Bang Anda. Saya izin Ya. pamit lah Bang Anda ya. Bang Kian Santang, Ustadz Dio, Kang Dito, Bunda Rahma. Baik Dinda. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya izin Subhanallah. pamit semua, udah selesai tugas. Saya juga tidak nyangka dia tiba-tiba mau naik, padahal di situ lagi perang kami dengan Kristen. Tiba-tiba naik. Kak Nora, saya Ini mau bertanya, boleh nggak begini? Para pejuang ini luar biasa, Masya Allah. Di sini ada, masih ada tiga untuk Oten. Tadi kita lagi ini kan Kak Nora kan dikeroyok empat Kristen cowok. Jadi aku naik lah, bantulah istilahnya, ya bantu-bantulah. Ya sudah di sini aja dinaikkan. Lagi Saya juga berjibaku. mau ibadah. Siap benar. Lagi berjibaku tiba-tiba naik kakak itu. Oh. Gurunda ini judulnya kurang atas dikit biar mukanya orang ini ketutup. Kurang atas dikit. Memang. Benci kali.
Udah, ayo. Ini aja gini. Dinaikkan lagi, enggak apa-apa. Naikkan 3 Kristen. Tema ini ya, adik-adik sekalian, ini adik-adik saya semua ini, kecuali Bunda Rahma mungkin agak tua sedikit dari saya tua banyak dari dia. Ini ya, apa hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Konsentrasi di sini.